Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi 502 triliun rupiah. Hadirin yang saya muliakan, ke depan kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Tadi kita sudah berdiskusi, ada beberapa hal yang jelas bahwa memang tambahan kuota itu kelihatannya lebih favorable dan juga diikuti dengan pengendalian. Pertanyaannya adalah apakah memang subsidi itu akan terus diberikan kepada barangnya, bukan kepada orang langsung. Pak Satya, kalau menurut Anda, bisa tidak kita mulai mengubah subsidi itu? Ya, dulu pernah diwacanakan. Jadi bahkan sudah dijalankan ya pada pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, hampir 16 lah ya. Iya. Pak Jokowi pertama Ya, periode pertama. Periode pertama. Oke. Itu kan dulu pemikirannya adalah bagaimana subsidi itu diberikan pada orang. Iya, tertutup. Iya kan, diberikan pada orang. Sehingga yang komoditasnya itu dibebasin gitu. Ya. Tetapi dikontrol. Sehingga kenaikan daripada harga itu per 3 bulanan. Ya, waktu itu ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa nggak 1 bulan. Ya, sementara di beberapa pihak lain mengatakan bahwa kalau 1 bulan jadi kelihatan market price. Oke. Kita kan tidak boleh ya, harus ada komoditas yang dijaga gitu, yang administered commodity tadi. Nah, Baik. sehingga dia mendekati market tetapi dijaga per 3 bulanan. Nah, itu sebetulnya waktu itu kalau caranya menjaga begini bisa naik, bisa turun, tergantung daripada fluktuasi daripada ini. Tetapi masyarakatnya diberikan satu mekanisme untuk mendapatkan bantuan langsung lah, karena disitulah dia memperkuat daya beli. Itu kan, masih jalan sampai tahun 2015? Waktu itu sampai tahun 2015. Kenapa tidak jalan lagi? Ya saya kurang tahu ya, karena yang jelas pada waktu itu kan akhirnya harga ditahan, sehingga mekanisme daripada pengontrolan 3 bulan itu tidak dilaksanakan. Tetapi esensinya sebetulnya di dalam rangka pengendalian tadi itu ada 2 ya. Kita kendalikan komoditasnya karena kita masih mensubsidi komoditas ya, atau kita kendalikan dengan memberikan subsidi yang lebih kepada targeted. Sebetulnya itu pilihan-pilihan saja sebenarnya. Jadi kalau itu dijalankan yang seperti kita diskusikan tadi itu dijalankan dengan benar, kita kendalikan dengan bagus ya, itu juga bisa membantu. Ya, dan makanya menurut saya bagaimana arah daripada pemerintah untuk mengendalikan subsidi itu banyak sekali jalannya gitu. Mas Faisal, tadi kan kita dengar ya tadi siang Presiden sudah menyampaikan RAPBN 2023, tentunya masih akan dibahas oleh Mas Misbahkun dan teman-teman di DPR. Tapi dengan melihat asumsi pertumbuhan ekonomi yang juga tidak lebih rendah daripada tahun ini, begitu kan? Apakah kemudian masalah seperti ini, kehabisan kuota BBM bersubsidi di tengah jalan, di tengah tahun, itu bisa terjadi lagi tahun depan atau Anda melihatnya seperti apa? Ya. Ini kan kaitannya dengan harga di tingkat internasional selalu kan ya. Harga minyak mentah. Harga minyak internasionalnya. Kita ini kan masalahnya kalau kita berbicara APBN, ketika harga minyak mentah itu naik, ya satu subsidi itu juga bertambah, tapi penerimaan juga bertambah. Nah, itu yang dibilang windfall itu ya. Itu yang dibilang windfall. Nah, sekarang itu yang terjadi tahun ini. Nah, kita memprediksikan sebetulnya
kenaikan harga komoditas itu sudah mulai melemah lah ya pada saat sekarang. Kita lihat aja harga minyak itu sudah di bawah $100 per barrel saat dari ini ya. Saat sudah ini di bawah ya. $100. Sudah di bawah $100, 90-an, 90-an. Nah, tadinya kan 120-an. Ya, cuma kan memang global ini kan ya tidak bisa diprediksi lah. Kemarin ada Ukraina, sekarang ada Taiwan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau anggaplah ya ini secara umumnya kita bisa lihat bahwa trennya itu sebetulnya melemah ya. Jadi artinya yang kita khawatirkan misalkan tahun depan ya, kalau dia terus melemah berarti windfall kita kecil dong gitu ya. Berarti penerimaannya berkurang. Nah, tapi di sisi yang lain mestinya subsidi juga berkurang dong. Ya kan? Nah, jadi artinya yang hal seperti ini ya sebetulnya juga kita melihatnya ya ketika penerimaan berkurang juga bersubsidi juga berkurang. Tinggal faktor selain minyak ya harga komoditas yang lain ya. Ketika kalau untungnya seperti sekarang misalnya ketika harga minyak sudah mulai turun, batu bara masih tinggi walaupun CPO turun ya. Nah, kita tahun depan seperti apa? Nah, kemungkinan sih rata-rata sih sudah mulai turun lah. Jadi semestinya kalau kembali lagi ya kalau ke pengendaliannya itu sudah mulai kita perbaiki, kita mulai dari sekarang dan untuk kemudian kita perbaiki sampai tahun depan, mestinya dengan planning yang baik itu semestinya tidak jebol lagi. Asal di plan dengan baik ya. Plan yang baik itu bisa dilakukan tidak, Mas Misbahkun? Gini, ini bukan kebijakan tunggal. Kalau dikatakan bahwa satu alternatif kebijakan yang pasti akan sulit. Tapi kalau kombinasinya tadi, pertumbuhannya kita jaga, terus perbaikan sistemnya, pengendaliannya kita perbaiki. Ingat, subsidi ini kan harus kita berikan kepada berhak. Nah, perbaikan penyalurannya itu kepada siapa targeted itu menarik. Itu menarik. Lah, contoh di dalam komponen subsidi ini kan contoh ada LPG 3 kilo. LPG 3 kilo ini siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Sistemnya ini. Lah, sekarang kalau kemudian kita mengatakan sistemnya terbuka, kita persilakan sistemnya terbuka, tapi kemudian kita tidak bisa mengontrol, ya ini sama aja kita ngelepas. Itu. Seperti menggarami air laut begitu ya? Itu. Lah, ini kita perbaiki sistemnya sambil berjalan. Dan ingat, bahwa ini uang yang memang harus yang berhak. Berhak. Tata kelolanya harus diperbaiki. Paralel kita perbaiki ini semua, saya yakin bisa itu dikendalikan. Saya yakin bisa, nggak akan jebol. Bisa ya? Karena apa? Karena tinggal komitmen kok. Bantuan perlindungan sosial sedang dilakukan penyelarasan satu data. Perbaikannya ya? Ya, satu data. Nah, sekarang kenapa? Kita lihat orang yang mengkonsumsi Pertalite, BBM bersubsidi, orang yang mendapatkan KUR dengan bunga subsidi, orang yang mendapatkan kemudian perlindungan sosial dari bantuan yang lain, harus kita tahuin semua satu. Yang orang yang mengkonsumsi Pertalite. Jadi apa yang diberikan oleh negara dalam bentuk subsidi, bantuan sosial dan sebagainya, itu kan harus bisa diukur. Jangan sampai kemudian rakyat miskin yang kita kategorikan miskin segini, ternyata yang menerima ini bukan miskin. Loh, dia harus menggunakan mekanisme pasar dong. Masalahnya kan ujung-ujungnya adalah di ujung tombaknya. Bagaimana Pertalite, solar itu keluar masuk ke kendaraan itu kan adanya di kalau orang kebanyakan bilangnya pom bensin, SPBU. Pak Saleh, bagaimana My Pertamina yang sekarang ini salah satu cara untuk mengendalikan itu kan masih tahap uji coba ya, hanya di 5 provinsi kalau tidak salah begitu ya Pak Saleh ya. Kenapa tidak disegerakan ini dilakukan sambil menunggu Perpres ini, sehingga ketika Perpres itu selesai dan itu bisa dipakai, ya Pertamina sudah bisa langsung mengendalikan ini Pak? Ya memang kita juga membuat simulasi itu sebetulnya. Cuma kita menyepakati bahwa kita harus punya pegangan yang kuat. Sehingga langkah kita itu lebih confident. Pegangan itu Perpres ini? Ya, Perpres itu. Terutama ini kan yang soal besarnya di Pertalite ini. Jadi Pertalite ini memang belum ada aturan. Kalau di solar ini sudah ada aturan tadi, pembatasan. Tinggal kita pastikan sistem itu tidak lagi memberikan kesempatan orang untuk misalnya mengisi berulang. Pertalite ini kita bisa lakukan kebijakan itu. Katakan kita batasi konsumsi per hari maksimum sekian. Itu pun juga kita harus ukur nih. Kalau kita tentukan katakan separuh isi bensinnya misalnya ini, kira-kira savingnya berapa? Nah, tadi juga kalau kita tadi misalnya Pak Misbahkun tadi mengatakan
kita katakan 5 juta KL katanya, tambahan. Ini pun kalau kita lihat prognosis yang sekarang ini dampaknya sudah tidak cukup. Oh, sebelum Desember sudah habis juga? Karena menurut prognosa, kalau kita lihat tadi kan sekarang ini bulanan tuh sudah sekitar 2,4-2,5 juta. Baik. Tadi sisa 6 juta. Baik. Sehingga ini ke depannya itu lebih dari 25 seperti diusulkan DPR. Nah ini maksud saya begini Mas Leo. Jadi pilihan terhadap berapa yang akan diberikan untuk menjaga tadi economic growth macam-macam itu juga harus akurat. Ditambah pengendalian gitu. Bagaimana solusi itu akan kita tawarkan di bagian berikut, Bapak-bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.